Film Despicable Me 4 dikatakan sebagai sequel yang tidak lucu dan tidak menawarkan hal baru apapun. Sejak awal film Despicable Me 4, karakter utamanya, Gru, menemukan dirinya bertempur dengan seorang teman sekolah yang telah berubah menjadi kecoa raksasa. Adegan ini mengingatkan kita pada cerita The Metamorphosis karya Franz Kafka, namun tidak ada unsur mendalam atau eksistensial yang dihadirkan di sini. Hanya adegan yang diharap lucu tetapi sebenarnya gagal menciptakan tawa. Gru versus teman sekolahnya yang menjadi penjahat. Itu saja. Musuh Gru kali ini adalah Maxim Leimal, penjahat khas dengan tawa maniak, perilaku buruk, dan dialog yang histeris. Dia memiliki dendam pada Gru sejak mereka di sekolah dan kini berusaha menculik putra Gru sebagai bentuk balas dendamnya. Gru yang kini menjalani kehidupan sebagai suami dan ayah yang setia. Bukan itu saja, dia juga berusaha menjadi ayah yang baik bagi 3 putri angkatnya. Dan kini hadir juga seorang putra kecil, Gru Junior, yang tidak menyukai ayahnya. Istri Gru mencoba meyakinkan bahwa anak itu sebenarnya menyayangi ayahnya meskipun tidak menunjukkannya. Meski sepanjang film sang anak selalu menyakiti sang ayahnya habis-habisan. Sayangnya, sebagian besar film ini sangat tidak lucu. Lelucon dan situasi didaur ulang dari film-film sebelumnya. Misalnya, ada adegan di mana seekor musang madu mengamuk, mirip dengan adegan dalam Despicable Me pertama pada tahun 2010. Selain itu, Maxim dikawal oleh segerombolan kecoa mini yang jelas-jelas terlalu meniru Minion. Cerita film ini tidak kreatif dan seperti mengulang-ulang saja apa yang biasa disajikannya. Berbicara tentang Minion, makhluk-makhluk kecil berbentuk Twinkie ini tetap menjadi penyelamat film ini. Mereka selalu ceria dan penuh kepanikan. Namun, setelah beberapa saat, kejenakaan mereka menjadi membosankan karena kita telah melihat semuanya sebelumnya. Selipan adegan seolah terbaca dalam situasi apapun. Mereka akan hadir sesaat dalam adegan humor-humoran agar kita tertawa dan begitu seterusnya. Lebih parahnya lagi, film ini mengubah keadaan dengan mengubah 5 Minion menjadi Super Minion dengan mata laser, kekuatan super, dan kemampuan terbang. Namun, usaha ini nampaknya putus asa dan tidak berhasil menyegarkan film. Apa manfaat dari perubahan Mega Minion ini? Mau dibawa kemana? Sepanjang film, peran mereka pun pas-pasan, tidak ada arti. Tanpa mereka pun, cerita tetap bergulir dengan baik. Jangan bilang kalau film selanjutnya adalah tentang superhero Minion. Satu film sendiri ya. Di film pertama Despicable Me, elemen plot seimbang antara aksi Minion dan kisah Gru yang berusaha menjadi ayah yang baik. Ada kelembutan dalam cerita yang membuat semuanya istimewa. Namun di film ini, elemen tersebut hilang, digantikan oleh teriakan-teriakan dan kekacauan yang aneh-aneh. Pada akhir film, Gru dan Maxim berkompetisi dalam sebuah kontes menyanyi di depan penonton yang dipenuhi karakter-karakter dari film-film sebelumnya. Ini terasa sangat memuji diri sendiri dengan sangat lemah. Buat apa ada adegan seperti ini? Malah seperti memperlihatkan kalau semua adegan terasa main-main, tidak serius. Berkumpulnya semua penjahat, bernyanyi bersama, malah terlihat konyol. Pantas saja, tidak ada ketegangan sama sekali di sepanjang film. Kesimpulannya, Despicable Me 4 adalah sequel yang tidak menawarkan hal baru. Ceritanya tidak lucu dan mengulang elemen-elemen dari film sebelumnya tanpa inovasi berarti. Meskipun Minion tetap menggemaskan, mereka tidak cukup untuk menyelamatkan film ini. Sebuah sequel yang sangat tidak lucu dan sangat mengecewakan bagi para penonton yang sudah menonton semua film Despicable Me. Walaupun sebenarnya Maxim Leimal sebagai karakter musuh yang menarik dan penuh warna dalam dunia Despicable Me, dengan penampilannya yang unik dan rencana jahatnya yang rumit, dia menambah ketegangan dan keseruan dalam petualangan Gru dan kawan-kawannya. Hanya saja sangat disayangkan kehadirannya tidak seseru musuh-musuh Gru sebelumnya. Sama
sekali tidak ada ketegangan sebagaimana film-film sebelumnya. Sebagaimana ancaman dari Maxim ini terlihat seperti main-main saja, tidak ada bahaya mengerikan yang mengancam. Semua seperti sekedar hiburan belaka yang cuma mau menggelitik benak tawa semata. Apalagi kubu Gru diperkuat dengan minion super, kekuatan yang lebih mirip-mirip X-Men atau Fantastic Four-nya Marvel. Semakin tidak jelas saja nasib Maxim ini, kalah jauh dari segi kekuatannya, membuatnya tidak bisa eksis memberikan ancaman di sepanjang film. Nah pemirsa, itulah Maxim Le Mal, musuh Gru di film keempatnya yang seperti seorang satpam menghadapi satu pasukan batalion tempur Gru dan armada pendukungnya. Kalaupun ada pasukan kecoa yang dia punya, sama sekali tidak berguna dan tidak ada turut andilnya di sepanjang film hingga akhir. Hanya pepesan kosong semata saja kehadiran pasukan kecoa ini. Terakhir, ada hal menarik tentang minion di film ini. Para minion yang lucu berubah menjadi pahlawan super yang disebut Mega Minion. Mereka meniru pahlawan super yang sudah kita kenal seperti The Thing dan Elastigirl dengan sentuhan lucu yang mengundang tawa. Meskipun secara keseluruhan kurang kohesif, Despicable Me 4 tetap menawarkan beberapa momen yang menyenangkan. Film ini terlihat fantastis. Gru tetap menjadi karakter yang disukai dan penonton muda pasti akan terhibur. Namun film ini kurang berhasil karena alur ceritanya yang terlalu padat dan kurangnya narasi yang menarik. Despicable Me 4 tetap mengundang tawa meskipun menjadi upaya terlemah dalam waralaba ini. Bagi penggemar setia, film ini masih layak ditonton untuk menikmati keceriaan dan kejenakan dari Gru dan para minion yang selalu menghibur.